Kisah diawali, kita diperlihatkan SMA Ichikawa, daerah kecamatan kecil, tepatnya di negara kelahiran kakek Sugiono. Terlihat seorang guru sedang membagikan hasil tes kepada para siswa kelas 12. Tes ini dilakukan setiap hari agar mereka siap untuk menghadapi ujian nasional yang akan segera tiba. Sayang, salah satu murid bernama Miyamoto, kita panggil saja Mia, tidak pakai B. Beliau masih saja mendapatkan nilai 0. Padahal sejauh ini tes tersebut adalah yang termudah. Walaupun demikian, pacar Asuka yang bernama Yoshiyoko, kita panggil saja Iko, melihat dari sisi lain sehingga menyatakan 0 adalah angka keberuntungan Mia. Mendengar itu jelas, sang guru menjadi marah dan berkata bahwa masa depan Mia akan suram jika terus seperti ini. Dan inilah pagi itu mereka kembali melaksanakan sebuah tes, di mana mata pelajaran yang diajukan adalah pelajaran sejarah dan sangat ditakuti oleh Mia. Pertanyaan pertama memintanya untuk menyebutkan sebuah objek wisata yang dipopulerkan oleh film Roman Holiday, yang katanya dapat mengabulkan permintaan dengan melemparkan koin ke dalam kotaknya. Pertanyaan pertama ini tentu saja membuat Mia langsung kebingungan. Bukannya membiarkan kertas ujiannya kosong, Mia justru menuliskan sebuah tempat bernama Gachimo. Bersamaan dengan itu, namun tak seorang pun menyadari cahaya aneh yang tampak di luar jendela, di mana rupanya secara ajaib terbentuk hutan aneh pada suatu tempat di kota. Lanjut, scene diperlihatkan di keesokan pagi. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, secara tidak sengaja Mia dan Iko menemukan hutan aneh tersebut. Di sana mereka melihat sebuah jalan setapak. Alhasil tanpa rasa curiga, Mia langsung mengajak Iko masuk dan menjelajahinya. Selang beberapa saat keduanya menemukan sebuah tugu yang namanya saja tidak dapat mereka baca. Mereka kemudian menaiki tangga yang ternyata menuju sebuah kuil. Di kuil ini Mia melemparkan koin dan berdoa agar mendapatkan nilai 100 dalam ujian berikutnya. Singkat waktu di dalam kelas, mereka pun mendapatkan hasil tes hari sebelumnya. Sayangnya Mia hanya memperoleh nilai 5 dari 100. Hal ini membuatnya dia kesal, lantaran merasa sia-sia telah membuang koin dan percaya pada kekuatan kuil tadi. Pagi itu juga, mereka lagi-lagi melaksanakan sebuah tes ujian. Dan kali ini berisi pertanyaan tentang politik. Seperti biasanya, pertanyaan apapun langsung membuat Mia ngahuleng tarik. Bahkan saking odo-bolohonya si Mia, pertanyaan pertama yang menanyakan nama Perdana Menteri Jepang saat ini pun Mia tidak tahu. Dan seperti biasa pula, Mia tidak membiarkan lembar ujiannya kosong. Lantas dengan kreatif berpikir dia menuliskan nama Iko. Namun pada pertanyaan kedua yang menanyakan siapa nama Presiden Amerika saat ini, Mia benar-benar tidak memiliki clue apa-apa dan malah tertidur, sehingga pertanyaan lain jawabannya akhirnya kosong. Sepulang sekolah, Mia mengajak Iko ke rumahnya untuk bersantai. Tapi baru saja membuka pintu rumah, mereka mendengar suara pertengkaran orang tua Mia. Beliau pun meminta Iko untuk mengabaikan mereka. Saat menuju ke kamar Mia, sempat melihat piring dan mangkok makanan yang diletakkan di depan sebuah pintu. Di dalam kamar, Mia menjelaskan bahwa pertengkaran itu terjadi akibat ibunya berselingkuh, sedangkan sang ayah akan di-PHK. Sementara di kamar sebelah, terdapat saudara kembar Mia yang bernama Keisuke. Dulu Keisuke adalah murid teladan. Beliau selalu mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Namun dia mengurung diri dalam kamar dan berhenti berbicara. Beliau hanya bermain game di depan komputer dan selalu menonton channel budak film setelah gagal ujian masuk SMA. Merasa pembicaraan itu membuat suasana tidak nyaman, maka Iko memutuskan untuk pergi ke Indomart cabang Jepang guna membelikan cemilan untuk dimakan mereka. Pada waktu yang sama di sekolah, guru mereka telah memberikan nilai terhadap hasil ujian tadi. Di saat sampai pada lembaran ujian Mia, lalu yang terjadi? Ya, setelah kacamatanya bersinar, seolah terhipnotis, guru ini pun memberikan nilai 100 kepada hasil ujiannya Mia. Sementara di tempat lain, kuil juga ikut bersinar. Di rumahnya, Mia yang merasa kepergian Iko terlalu lama memutuskan untuk menghubunginya.
Sangat mengherankan karena Iko memberitahu bahwa dia sangat sibuk untuk memikirkan masa depan Jepang. Tepat setelah sambungan telepon dimatikan, Mia begitu kaget melihat sebuah berita yang menyiarkan bahwa Iko telah terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang. Di keesokan hari di sekolah, berita mengenai terpilihnya Iko pun menjadi viral. Anehnya lagi, berita lain juga mengabarkan tentang Presiden Amerika yang mendadak menghilang. Tak lama kemudian, sang guru masuk dan memberikan hasil ujian Mia yang mendapatkan nilai 100, dan tentu saja membuat Mia semakin heran saat memperhatikan lembar ujiannya. Mia menyadari bahwa Iko terpilih menjadi Perdana Menteri adalah akibat dia menuliskan nama Iko sebagai jawabannya. Demikian pula Presiden Amerika yang hilang adalah akibat pertanyaan itu tidak dijawab. Mengira kuil telah mengabulkan keinginannya, maka Mia mencoba untuk mencari semua jawaban yang benar dari bah Google dan menuliskannya di kertas ujian. Bersamaan dengan itu, berita mengenai dipecatnya Iko pun langsung menyebar, bahkan secara ajaib Presiden Amerika juga ditemukan. Hal ini menyadarkan Mia bahwa dunia akan berubah sesuai jawaban yang ditulisnya. Selang beberapa saat, tes berikutnya dilakukan. Tes kali ini adalah pelajaran matematika. Hanya saja si Mia santai saja, lantaran beliau berpikir jawaban yang salah dalam ujian itu tidak akan mengubah apapun di dunia. Sepulang sekolah, Mia bertemu dengan Iko. Beliau menceritakan bagaimana dia dipecat pada hari pertamanya bekerja sebagai Perdana Menteri. Tapi Mia mengabaikan hal itu dan memberitahu tentang kekuatan aneh yang dimilikinya setelah berdoa di kuil. Tentu saja Iko tidak percaya dan meminta Mia menuliskan sesuatu untuk membuktikannya. Malang sebelum sempat Mia menuliskan apa-apa, mereka melihat sebuah menara di tengah kota yang mulai bergoyang inul. Sontak membuat Iko terkejut. Tambah lagi berita mengabarkan bahwa peristiwa ini diperkirakan akibat kesalahan dalam berhitung. Mendengarnya, Mia pun tersadar bahwa kesalahan dalam tes matematikalah yang memicu hal tersebut. Mereka pun bergegas pergi ke ruangan guru untuk mencari lembaran ujian Mia dan segera memperbaiki kesalahan tersebut. Benar saja, bersamaan dengan itu pula, menara tadi berhenti bergoyang. Mereka kemudian berniat pergi ke tempat kuil sebelumnya. Namun jalan masuk sudah tidak ada. Parahnya lagi, mereka juga tidak dapat mengingat nama kuil tersebut sehingga tidak tahu cara membatalkan permohonan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah belajar keras agar Mia dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dikarenakan tidak memiliki pilihan, akhirnya Mia mengikuti saran dari Iko untuk belajar. Si bor kokok Mia malah tertidur pulas. Di keesokan hari, Mia dan Iko dengan sabar menunggu sang guru memberikan nilai. Tepat seperti yang diperkirakan, Mia kembali memperoleh nilai 100. Tapi di sisi lain, sebuah berita mengabarkan kalau orang-orang di seluruh dunia berburu minuman. Di saat kembali ke rumah, Mia langsung disambut gembira oleh sang ayah. Ia menjelaskan bahwa secara mendadak banyak orang yang kekurangan air mineral. Sehingga untuk pertama kali dalam karirnya, ia berhasil menjual pemurni air dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar hal itu, Mia teringat akan salah satu jawaban ujiannya, yaitu air. Atas pertanyaan apa bahan bakar gas yang disuplai melalui pipa dan disebut energi yang lebih bersih daripada minyak atau batu bara, Mia pun panik. Namun setelah melihat ayahnya bahagia, Mia memutuskan untuk membiarkan dunia tetap seperti itu. Tapi begitu menyalakan TV, Mia melihat berita yang melaporkan terjadinya kerusuhan di seluruh dunia akibat kekurangan air mineral. Oleh sebab itu, dengan cepat Mia memperbaiki jawaban ujiannya sehingga dalam sekejap dunia kembali normal. Dengan peristiwa ini, terbesitlah ide di hulu si Mia untuk menyelesaikan masalah pernikahan orang tuanya. Pada tes ujian selanjutnya, Mia menuliskan nama selingkuhan sang ibu untuk jawaban dari sebuah pertanyaan. Ketika pulang ke rumah, Mia melihat ibunya yang menangis sembari menonton televisi karena ternyata kekasihnya tersebut menjadi seorang astronot dan dikirim keluar angkasa untuk misi yang sangat lama. Dengan begini hubungan gelap mereka pun akhirnya putus. Si ibu juga mulai kembali fokus pada keluarganya. Setelah rencana pertamanya berhasil, Mia juga berniat untuk menyelesaikan masalah Keisuke pada tes berikutnya.
Mia menuliskan jawaban agar Keisuke keluar dari kamar dan berbicara kepada mereka, tapi rencana itu pun tampaknya gagal. Karena bukannya Keisuke yang keluar, ayah mereka lah yang malah menerobos masuk ke kamarnya dan memaksa Keisuke keluar. Hal yang di luar Nurul Mia juga terjadi, lantaran ayahnya kembali diancam PHK, sedangkan ibunya pun mulai berselingkuh dengan pria lain lagi. Hal ini menyebabkan pertengkaran besar dalam keluarga mereka. Mia menyadari kalau kekuatan lembaran ujian tidak akan mampu mengubah perilaku seseorang. Singkat cerita, Mia mencoba berbicara kepada Keisuke meski hanya dari luar pintu. Mia meminta bantuan Keisuke untuk membimbingnya dalam belajar selama beberapa hari. Mia meminta hal itu, tapi Keisuke tetap mengabaikannya. Hingga pada suatu hari saat Mia mempelajari matematika, Keisuke akhirnya berbicara dan mengajari Mia cara menyelesaikan walaupun hanya melalui pintu yang tertutup. Melihat ini, ayah dan ibunya mulai rukun. Sang ayah pun mencoba membaca buku untuk salesman, sedangkan ibunya juga menghapus semua nomor pria dari ponselnya. Selang beberapa waktu kemudian, untuk pertama kalinya Mia mendapatkan nilai 100 pada ujian tanpa bantuan siapapun. Sayangnya kabar baik ini tidak disambut hangat oleh Keisuke yang masih juga mengurung diri di dalam kamar. Keesokan paginya, ketika Mia dan orang tuanya sedang sarapan, secara mengejutkan Keisuke keluar dari kamar sembari menenteng lembaran ujian Mia. Kemunculan Keisuke ini tentu saja mereka sambut dengan sangat gembira. Saat berangkat sekolah, Mia menemukan kertas ujian yang telah ia sobek di dalam tas. Rupanya itu adalah kertas ujian yang mendapatkan nilai 5. Ketika kertas tersebut ia gabungkan, tanpa diduga melihat jalan masuk ke kuil yang secara ajaib kembali terbentuk. Sontak membuat Mia dan Iko senang. Di dalam mereka mencoba membaca huruf kanji yang ada di dalam tugu, di mana ternyata tulisan itu adalah nama kuil Gachimu dan sama persis seperti jawaban yang di lembar ujian Mia. Menyadari hal ini, maka mereka dengan cepat pergi ke kuil dan memohon untuk membatalkan semua kekuatan aneh yang Mia miliki. Namun setelah menunggu, mereka menjadi kecewa karena tidak ada apapun yang terjadi. Sesampainya di sekolah, sebuah ujian kembali dilaksanakan. Kali ini mengenai geografi dan populasi dunia. Ketika sedang asik menjawab soal ujian, tiba-tiba Mia teringat bahwa kuil mengabulkan keinginannya setelah melemparkan koin. Dengan begini, Mia berasumsi bahwa untuk membatalkan kekuatannya, maka dia harus mengambil koin itu kembali. Mia lantas dengan cepat menjawab semua pertanyaan dan bergegas untuk pergi ke kuil. Sementara di rumah, Keisuke meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada orang tuanya. Di kuil, Mia berusaha mengambil koin yang ada di dalam peti permohonan menggunakan sepotong ranting. Sedangkan di sekolah seperti biasanya, guru Mia memberikan nilai 100 pada hasil ujian Mia. Pada waktu yang sama, secara tidak sengaja Mia menjatuhkan koin yang hampir dia dapatkan kembali ke dalam peti. Lalu, yang terjadi? Oh my god! Mia yang berada di depan kuil pun menghilang, sementara seluruh kota, negara, bahkan isi dunia yang menjadi kosong, seolah setiap manusia lenyap begitu saja. Lalu terungkaplah bahwa Mia melewatkan pertanyaan terakhir yang ada di halaman kedua pada lembaran ujiannya. Dan pertanyaan itu menanyakan berapa populasi dunia saat ini. Dengan jawaban yang kosong, berarti Mia telah menghilangkan populasi dunia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Dukungan Anjun Sadaya sangat berarti buat saya. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian semua ditambah lagi rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hatur nuhun. Tur pernias.